Ngopi bang. Halo guys, welcome back to JT Works. Pamolau. Halo guys, welcome back to channel YouTube JT Hobi Jajan. Oke, pada video kali ini aku akan nge-review brand kesayangan kita bersama ya, yaitu yang lain dan tak bukan adalah JT Toys. Oke, jadi JT Toys baru saja merilis, entah kapan tiba-tiba udah ready stock aja di Indonesia. Pokoknya mereka tuh pokoknya sumber miskom lah pokoknya ya. Kadang-kadang tiba-tiba ada rilis ini tanpa iklan, ntar ada ini tanpa iklan, ntar tanpa sepengetahuan kita semua muncul si ini. Ya udahlah ya, pokoknya hari ini aku membeli 2 JT Toys. Kita langsung buka saja ya. Oke, sudah terbuka guys. Di sini aku punya 2, yaitu Mark 25 Striker dan Mark 26 Gamma. Jadi sebenarnya ini nih adalah figur yang base-nya tuh mirip guys ya. Cuma menurut aku dia tuh bedanya di warna doang. Ya, bedanya di dominan warnanya aja. Kalau Mark 25 ini dia dominan warna hitam, tapi ada aksen warna kuning di bagian lengannya yang ada apa tuh namanya? Senjata kah atau apalah itu namanya ya? Aku nyebutnya itu aksesoris saja ya. Nah, kalau sedangkan di Mark 26 atau Gamma ini, dia dominannya malah warna hijau dengan aksen warna hitam. Jadi ya, mari kita lihat mana yang lebih bagus itu kan. Tapi menurut aku ini sama-sama bagus lah harusnya ya. Untuk video kali ini aku akan nge-review satu dulu. Atau action figure yang satunya lagi bakal aku review di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik. Kalian udah nonton belum nih aku nge-review nih topeng Iron Man 1:1? Kalau belum nonton dulu, oke? Oke, kalau gitu aku akan nge-review yang striker dulu ya, which is itu adalah Mark 25. Oke, let's go, kita mulai. Untuk Gamma kamu coming soon, oke? Taruh sini dulu aja. Oke, kita unboxing dulu plastiknya. Oke, kita langsung meluncur ke kamera atas guys ya. Jadi di kamera atas, yang pertama itu kalau bisa lihat di sini ya, ada foto Mark 25 atau strikernya dengan ini foto asli ya. Maksudnya bukan 3D, bukan foto bikinan, tapi ini beneran foto action figure dari JT Toys ya guys, difotoin. Jadi kelihatan nih bentuknya emang bentuknya mainan atau action figure banget ya. Kalian bisa lihat di sini sendirilah ada apa aja, logo-logo segala macem. Terus di sampingnya ada tulisan Iron Man 3 JT Toys. Sampingnya lagi ada pose-nya si Striker. Di belakangnya standarnya JT Toys ada foto-foto seperti ini. Oke ya, sekarang kita akan langsung saja buka dia. Kita akan lihat first impression dulu ya. Apakah dia ada aneh-aneh gitu kan. Oke, siap, 3, 2, 1. Jajay. Oke. Oh, kirain plastik di depan. Salah. Kita keluarin dulu sebentar. Di bawahnya nggak ada apa-apa guys. Beneran kali ini. Beneran tidak ada apa-apa. Kita cuma dapat efek api 2 biji buat kaki, lalu dapat stand base sama dapat yang untuk itulah namanya apa sih. Oke, kalau gitu pembahasannya cuma ini aja nih topik utama kita. Kita akan buka dulu. Nah. Oke. Catnya mengingatkan aku pada hot rod ya guys. Bobotnya lumayan berat ternyata ini ya. Oke, kita coba lihat dulu ya. Detailnya untuk first impression menurut aku sih bagus ya. Aku mau cek dulu nih apakah ada something yang aneh-aneh nih. Biasa JT Toys suka aneh-aneh guys soalnya guys. Ada aja defectnya. Semoga nggak ada lah ya. Untuk menurut aku first impression ini bagus ya. First impression aku suka karena dia itu beda banget sama armor-armor yang lainnya. Kalian juga pasti notice. Dari warnanya yang dominan warna hitam dan tiba-tiba ada warna kuning bukan emas. Ini juga menunjukkan bahwa identitas dia ini kuat banget sebagai Iron Man yang bentuknya beda gitu. Oke ya, untuk first impression aku suka sih. Detail kakinya juga bagus banget. Kayak ada piston-pistonnya gimana gitu. Kakinya bagus ya. Oke, sekarang kita akan langsung saja mulai guys ya. Kita akan bahas pertama itu lebih spesifik lagi. Detail kepalanya dulu kita akan lihat ya. Untuk detail kepalanya di sini aku melihat bentuk sculpting yang berbeda daripada mask Iron Man yang lainnya. Dia di sini bentuknya lebih berani gitu loh, lebih teknikal gitu. Ya, di atas kepala juga beda banget, ada titik-titik gitu. Di belakangnya kira-kira seperti ini sculptingannya. Oke, terus warnanya itu abu-abu gelap plus warna hitam yang doff ya. Jadi nggak hitam pekat banget. Terus next kita punya bagian shoulder dan torsonya. Di sini juga bagus banget. Arc reactornya bentuknya seperti ini. Vertikal ya bentuknya ya. Oke, dengan sculptingan yang cukup baik. Warnanya juga bagus, abu-abunya. Terus bagian belakang.
Ada bagian sayap-sayapnya nanti bisa dibuka harusnya ya. Karena kelihatan tuh ada engselnya gitu loh. Warna kuningnya bagus, kontras. Terus untuk shoulder padnya seperti ini bentuknya. Bagus juga shoulder pad. Terus tangan, bicep, tricep. Tricep ada pistonnya guys. Terus ada si striker punya lengan yang gede banget ya untuk ngedorong atau untuk kerja berat lah ini pokoknya ya. Terus di bagian perutnya detailnya juga bagus sekali guys. Sculptingannya, daleman warna silvernya ini udah bagus banget. Bagian collar tidak bisa ada apa-apa, nggak bisa ada something fitur apapun. Bagian pinggang belakang ada bagian yang di sculpt ini juga rapi sekali, bagus. Oke, lalu bagian paha seperti ini bentuknya. Bagian dengkulnya kayak pakai knee pad gitu. Ada tekstur-tekstur yang oke banget lah kalau menurut aku ya. Terus dari belakang kira-kira seperti ini. Di bagian betis ada piston lagi. Dan bagian telapak kakinya juga keren banget. Mirip-mirip sama Red Snapper ya kakinya kalau menurut aku ya. Oke guys, kira-kira seperti itu ya. Untuk detail striker ini menurut aku oke banget sih. Bagus banget itu, tekniknya tuh kayak bagus banget lah pokoknya. Aku suka banget sih ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah kalian suka sama ZD Toys yang baru Mark 25 Striker? Oke. Next kita akan langsung saja ngebahas soal artikulasinya guys. Jadi untuk artikulasi kita akan mulai dari kepala dulu. Kepalanya ini bisa, apakah bisa lihat ke atas? Nggak bisa, tentu saja. Tidak bisa ke atas. Nunduknya bisa. Hore, bisa nunduk. Terus next, apakah bisa noleh? Noleh bisa. Ini aku rasa bisa 360 derajat ya. Walaupun bahunya itu agak bulky, tapi kayaknya bisa 360 deh. Walaupun nggak penting ya. Terus nggak bisa tengleng-tengleng. Oke, lalu ke shoulder pad standar ZD Toys pastinya bisa diangkat seperti ini biar dia bisa 360 derajat seperti ini ball jointnya. Terus untuk butterfly ada sedikit banget, selain dia juga mengandalkan si ball joint ya, jadi bisa butterfly dikit. Lalu ada biceps yang bisa diputar normal seperti biasa. Terus ada siku yang bisa ditekuk, apakah double joint? Single joint guys kali ini. Kali ini dia single joint. Oke. Single joint tekuk cuma bisa segini doang, nggak nyampe 90 derajat ya. Tapi dia di sini ada something yang bisa diputar guys, bagian apa namanya tuh, sikunya. Ini unik sih. Sebelumnya ZD Toys nggak pernah lakuin ini guys, dan ini sesuatu yang unik lah menurut aku ya, bisa diputar. Karena mungkin ada gimmick lengan sih ya, jadi dia bisa diputar seperti itu. Terus di bagian gimmick lengannya ini aksesorisnya itu nggak ada something yang bisa diutak-atik lagi kecuali si putaran yang ini. Ya, untuk tangannya ada fitur baru lah yang cukup menarik lah menurut aku ya. Terus untuk bagian torso ditarik apakah bisa? Tarik bisa nih, lumayan ya, ditarik bisa. Terus dia bisa ke belakang sedikit aja, nunduknya nggak bisa. Nunduk dia nggak bisa sama sekali ya, jadi lupakan soal nunduk. Terus dia apakah bisa noleh-noleh? Ini aneh guys, lihat ya. Kalau dia ditarik, dia nggak bisa noleh. Kalau dia di normal, dia bisa noleh. Terus gunanya narik buat apa cuy? Astaga, ZD Toys. Oke, ya udah, kita lanjut ya. Ke bagian collar polos aja, nggak ada artikulasi apapun. Kalau untuk paha, standar ZD Toys harusnya bisa tarik ke bawah. Ya gitu, ditarik ke bawah seperti itu. Terus untuk bagian paha bisa diputar-putar. Tentu saja ini standarnya ZD Toys. Bagian dengkulnya apakah ada double joint? Oke, dengkul double joint bisa diputarik sampai sejauh, lumayan lah, walaupun gak rapat banget, lumayan lah bentuk V gini ya. Balikin lagi dulu. Oke. And then untuk kaki flap tidak ada. Kalau kakinya bisa seperti biasa normal, naik turun, geleng-geleng, tengleng-tengleng, kakinya bisa semua karena dia ball joint guys. Kita balikin dia ke semula dulu. Aku lupa. Astaga, dia kan harus bisa nendang ya. Nendang ke depannya apakah bisa? Ya Allah, cuma segini doang. Ya Allah, nggak bisa guys. Cuma segini aja nendangnya. Ke belakangnya, ke belakang malah jauh banget. Buat apa? Harusnya dia bisa nendang ke depan. Ya udahlah. Ngangkangnya segini, ya ngangkangnya lumayan, dan dia juga nggak penting ngangkang buat apa. Soalnya kalau action figure itu bagusnya kalau dia bisa nendang ke depan jauh, tapi ini cuma segini doang. Ya udahlah. Terus tambahan untuk bagian belakang, dia punya sayap yang bisa dibuka. Wih, bisa dibuka seperti itu guys. Yoi, ada bolongannya ya. Oke, itu doang sih. Oke. Dan balik lagi, dia tidak memiliki fitur LED ya. Ya udahlah, jangan mimpi kalian kalau ZD Toys ngeluarin barang baru terus tiba-tiba ada fitur LED, kecuali Hulkbuster-nya dia.
karena dia matiin fitur artikulasi kaki biar LED-nya lebih maksimal untuk busternya ya. Kalau gitu apalagi yang perlu aku bahas di sini ya. Video ini akan cepat sekali. Kalau menurut aku ya, untuk detail ini sih bagus banget aku bisa bilang ya. Untuk detail sculptingannya, pokoknya detail selanjutnya itulah. Pokoknya dari segala bentuk, segala fitur, detailnya ya itu bagus banget. Catnya juga rapi banget. Untuk kali ini aku tidak menemukan dent atau beleber, hampir tidak ada. Walaupun ada sedikit banget kalau diperhatiin banget ya, tapi aku rasa sangat-sangat minor. Tapi untuk fitur artikulasi menurut aku ini sangat-sangat penurunan sih ya. Jadi benar-benar ini action figure fungsinya untuk melengkapi koleksi kalian aja guys. Jadi bisa dibilang nggak lebih dari itu ya, karena dia bentuknya itu fresh. Dilihat itu bagus, berbeda gitu kan. Jadi kalau untuk menjadi pelengkap dia akan oke banget. Tapi kalau untuk ngarepin fiturnya, dia tidak punya apa-apa. Artikulasi hampir kocak, LED nggak punya, aksesoris tidak banyak, nempel doang di tangan. Ya cuma itu aja sih yang bisa aku jelaskan pada striker kali ini. Dan kemungkinan untuk Gamma juga akan mengalami hal yang sama, tapi kita akan lihat detail catnya gimana, karena dominannya warna hijau gitu kan. Aku sebenarnya nggak sabar, tapi aku akan langsung unboxing hari ini juga di hari yang sama ya, biar nanti tinggal videonya aja yang tayang belakangan. Oke guys, kalau gitu sekian dulu videonya. Untuk kesimpulannya, video untuk si striker ini, kalau kalian kolektor, kalian layak untuk punya ini guys. Untuk kelengkapin dan untuk menjadi pajangan ini sih keren sih ya, karena dia warnanya mencolok gitu loh. Kuning warnanya, bukan emas lagi. Atau bukan merah yang sama-sama kayak suit Iron Man yang lain. Oke lah kalau gitu, silahkan kalian tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada request mungkin kan, atau ada masukan juga boleh banget ya. Terus jangan lupa kalian subscribe channel YouTube ini biar saya semakin semangat untuk beli mainan lagi ya. Oke, jangan lupa like juga video ini ya. Sampai ketemu di jajan-jajan selanjutnya. Birol.